Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Ramadhani, NIM 19472420029, kelas M85. Di sini saya mau memaparkan hasil materi saya, yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Jenis karakteristik anak berkebutuhan khusus yaitu 1. Tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. 2. Tunarungu atau anak yang mengalami gangguan pendengaran. 3. Tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. 4. Tunadaksa atau mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Adapun karakteristiknya yaitu 1. Tunanetra, biasa disebut dengan anak yang mengalami gangguan penglihatan. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya, tunanetra. Karakteristiknya yaitu 1. Fisik. Keadaan fisik anak tunanetra tidak berbeda dengan anak sebaya. Perbedaan nyatanya diantaranya mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. 2. Perilaku. Beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dini antara lain: berkedip lebih banyak dari biasanya, menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh. Psikis tidak berbeda jauh dengan anak normal. Kecenderungan IQ anak tunanetra ada pada batas sampai bawah. Kadangkala ada keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga yang mengalami tunanetra sehingga menimbulkan ketegangan gelisah di antara keluarga. Perasaan mudah tersinggung dan ketergantungan yang berlebihan. Penurunan penglihatan biasa disebut low vision. 1. Menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. 2. Hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. 3. Memicingkan mata atau mengerutkan kening, terutama di cahaya terang atau saat mencoba melihat sesuatu. 2. Tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana fungsi pendengaran seseorang terganggu. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Untuk berkomunikasi dengan penyandang tunarungu diperlukan komunikasi khusus agar maksud pembicaraan bisa disampaikan dengan baik. Karakteristiknya menurut Sudhiyati tahun 2006, karakteristik anak yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. A. Karakteristik fisik: cara berjalannya kaku dan sedikit bengkok. Gerakan matanya cepat, agak beringas. Gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah. Pernafasannya pendek dan agak terganggu. B. Karakteristik inteligensi: secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan inteligensi anak normal pada umumnya, namun demikian secara fungsional inteligensi anak tunarungu di bawah anak normal disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa karena terbatasannya pendengarannya. Karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak, di satu pihak karena kemiskinan bahasanya dan di lain pihak karena pengaruh-pengaruh dari luar yang diterimanya. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi pada anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dan lingkungannya. D. Karakteristik sosial. Dalam pergaulan, anak tunarungu cenderung memisahkan diri terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. E. Karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata,
sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan bahasa yang mengandung arti kiasan, sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternalnya. Karakteristik tunalaras yaitu hasil belajar di bawah rata-rata. Perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, tidak mengikuti aturan. Pada anak tunalaras umumnya masalah fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan. Tunadaksa. Tunadaksa atau gangguan gerakan atau kelainan anggota tubuh. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak atau tulang, sendi, otot. Sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Pengertian anak tunadaksa biasa dilihat dari segi fungsi fisiknya dan dari segi anatominya. Dari segi fungsi fisik, tunadaksa diartikan sebagai seseorang yang fisik dan kesehatannya mengalami masalah sehingga menghasilkan kelainan di dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan untuk meningkatkan fungsinya diperlukan program dan layanan khusus. Karakteristiknya yaitu 1. Karakteristik kognitif. Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut berwarna, yaitu pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Karakteristik inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Hauserman tes atau untuk tunadaksa ringan, Illinois tes, dan Peabody Picture Vocabulary Test. 3. Karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik, diantaranya pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. 4. Karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. 5. Karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Itulah tadi hasil materi saya, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.